Hai semua, sekarang kita berada di Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran ini merupakan istana dan juga tempat kediaman para adipati Mangkunegaran yang berada di Surakarta. Ini merupakan bangunan bersejarah dan wajib dikunjungi bila sedang berada di Solo. Pertama-tama kita harus membeli tiket masuk terlebih dahulu. Buka dari jam 8 sampai setengah 3 setiap harinya kecuali hari Kamis dari jam 8 sampai jam 2 siang. Harga tiket masuknya 30.000 per orang. Setelah mengisi buku tamu dan membeli tiket, tiketnya akan di-scan dan kita bisa masuk ke dalam Pura Mangkunegaran ini. Banyak sekali wisatawan yang datang, baik itu dari Solo maupun dari luar kota, untuk mengunjungi Pura Mangkunegaran ini. Setiap satu rombongan akan didampingi oleh satu orang abdi dalem yang tugasnya adalah untuk menjelaskan mengenai sejarah dan apa saja yang terdapat di Pura Mangkunegaran ini. Oke, mohon maaf, mulai dari sini kita harus lepas alas kaki, ya. Dan di sini saya membawa tas untuk menenteng alas kaki sampai ke bangunan kedua. Ya, setelah itu kita sebenarnya di sini bukan raja, tapi pangeran adipati atau panglima perang. Oh ya, Terima kasih. Yuk, kita naik ke bawah. Jadi Pura Mangkunegaran ini merupakan tempat tinggalnya para adipati atau panglima perang. Tapi itu tidak untuk umum. Ya, jadi di sini yang disebut Pura Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegaran ini yang dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Mangkunegoro pertama atau yang bernama Raden Mas Said atau yang dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo, yaitu pada tahun 1757. Dan Pura Mangkunegaran ini yang dibagi menjadi 3 bangunan utama. Pertama yang disebut Pendopo Ageng di sini, lalu yang kedua disebut Paringgitan, itu di sebelah utara, dan yang ketiga disebut Dalem Ageng atau di sisi dalam. Jadi kalau fungsi dari Pendopo Ageng ini yang masih digunakan untuk upacara tradisional seperti upacara pernikahan khusus kerabat Pura Mangkunegaran, lalu upacara jumenengan atau penobatan Pangeran Mangkunegoro. Kemudian setiap malam 1 Suro atau malam 1 Muharram tahun baru Jawa di sini dipakai untuk persiapan kirap pusaka. Jadi yang membawa pusaka-pusaka dibawa keliling Pura Mangkunegaran. Ya, mengenai lantai marmer ini yang berasal dari kota Carrara atau Itali. Ya, sejak tahun 1860. Kemudian sudah dibuat ini, iya, masih ya, itu seperti bagus sekarang. Ya. Nah, kemudian untuk lampu-lampu gantung itu yang berasal dari Belanda tahun 1891. Cuma dulu di sini masih memakai lilin. Kemudian sejak tahun 1924 di sini baru menggunakan listrik. Ya, karena listrik ditemukan oleh Thomas Anderson, Alva Anderson itu tahun 1920. Dari sini sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Enggak. Belum. Lanjut. Oke, monggo. Jadi kalau di Pendopo Ageng ini kita bisa melihat 3 perangkat gamelan. Yang pertama sebelah timur masih dimainkan setiap hari Sabtu pagi jam 10, cuma kelenengan, tidak ada tarian. Ya, lain dengan yang di sebelah barat itu masih digunakan setiap hari Rabu pagi.
Dan setiap hari Rabu di sini ada tarian. Itu untuk umum. Jadi kalau pas berkunjung ke Pura Mangkunegaran hari Rabu pagi bisa menyaksikan tarian. Kemudian yang ketiga sebelah utara itu masih digunakan hanya untuk upacara tradisional. Jadi seperti kalau ada upacara pernikahan atau upacara jumenengan atau penobatan Pangeran Mangkunegara. Mungkin mau foto? Iya. Foto bareng. Pura Mangkunegaran ini tampak megah dan juga indah. Lantai marmer dan juga ada lampu gantung tentu saja akan menambah keindahan dari Pura Mangkunegaran ini. Saat ini penguasa Kadipaten Mangkunegaran adalah Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Juga mempunyai pekerjaan lain. Dia bekerja atau menjabat sebagai salah satu komisaris PT Kereta Api Indonesia. Jadi kantor cabangnya di Surakarta. Sekarang kami akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa keindahan dari Pura Mangkunegaran ini. Nuansa bangunannya tampak klasik dan juga terjaga dengan baik. Sangat bersih dan juga terawat. Di sana ada tempat untuk latihan gamelan sama untuk menyimpan pakaian penari. Itu fotonya Gusti Pamunggra. Oh mana? Oh masih muda. Iya, ya sekarang kita berumur sekitar 47 tahun. Di sini kita bisa melihat foto-foto yang ditampilkan mengenai keluarga para adipati Pura Mangkunegaran ini. Oke, jadi di sini taman ini yang disebut Taman Balewarni atau Taman Keputren. Taman khusus putri-putri. Jadi sekarang masih digunakan kalau pas liburan untuk kumpul keluarga. Yang perempuan aja. Campur kalau sekarang campur. Kalau dulu putri-putri. Betul. Oke, kita ke sini dulu, silakan. Untuk jelas. Ini Gusti Pamunggra sama Gusti Menur. Putra putri dari Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Ini Kanjeng Putri Mangkunegara ke-8. Atau Ibu mertua Ibu Sukmawati. Dulu ya. Ya, betul. Nah, ini. Oh ini. Ya, betul Bu. Ini pada waktu beliau masih kuliah di UI, ya, Fakultas Hukum, dan yang lulus tahun 2019. Ada taman yang juga menambah keindahan dari bangunan Pura Mangkunegaran ini. Keuntungan dari kita ditemani oleh satu orang abdi dalam, kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dari Pura Mangkunegaran ini dan apa saja yang ada di sini. Tentu saja ini akan menambah wawasan kita mengenai Pura Mangkunegaran. Bangunan ini yang disebut Pracimo Yoso. Pracimo artinya barat, Yoso itu artinya peninggalan berupa bangunan. Jadi Pracimo Yoso artinya bangunan di sebelah barat. Fungsinya sebagai tempat untuk kumpul keluarga, ruang santai. Jadi untuk minum teh, kopi, ngemil. Mau foto di depan sini? Itu bagiannya. Itu ya.
Kita masuk ke ruang makan. Boleh. Oke, jadi di sini ruang makan ini yang masih digunakan. Jadi kalau pas kumpul keluarga, jadi untuk makan bersama. Ini dengan cara prasmanan. Kemudian di plafon di sini diganti cermin untuk memberi kesan ruangan ini kelihatan lebih luas. Jadi besok kalau bapak pulang sampai rumah direnovasi pak, diganti. Ya, ini persembahan dari Karangasem Bali. Nah, jadi di sini kalau bajunya itu dari Sumatera, cuma yang mengukir itu orang Bali. Ya ini menceritakan cerita Ramayana. Jadi yang mengukir itu membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk menyelesaikan cerita Ramayana. Oh, orang biasa mempersembahkan ya. Betul. Akhirnya raja. Cuma dari kerajaan Karangasem. Karangasem. Ya. Nah, itu yang di atas lukisan. Lukisan. Kan Ini kayu dilukis. Oh, kayu. Kayu pak, ya. kayu Bukan kanvas. kayu jimpit. Sebelah kanan dan kiri beliau atau yang bernama Gusti Retno Satuti dan Gusti Retno Rosati, kakak-kakak beliau, Saudaranya. kakak beradik. Lalu yang bernama Gusti Saktyo dan Gusti Hirwasto, adik-adik beliau, dan beliau masih punya satu adik perempuan bernama Gusti Astrini. Ibunya Ye, ya, ini waktu masih muda. dari Solo Pak. Iya, Semua di sini. ini keseluruhan. Jadi untuk kamar-kamar di sini yang masih digunakan kalau pas liburan untuk kumpul keluarga atau tempat singgah sementara selama liburan. Itu hadiah dari Roma, Itali. Isi almarinya. Ini beliau Gusti Kanjeng Ratu Timur atau permaisuri dari Pangeran Mangkunegoro ke-7. Beliau yang putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 Jogja. Ini perak ya. Ada persembahan dari Roma, Itali. Kalau mejanya dari sini, cuma pengaruh dari Belanda. Bentuknya. Mau mirror selfie, silakan. Sini dulu. Masuk. Kami sangat senang dapat mengunjungi Puro Mangkunegaran ini, dapat melihat lebih dekat seperti apa Puro Mangkunegaran, dan juga melihat apa saja yang ada di sini. Dengan belajar sejarah, kita bisa mengetahui lebih detail dan juga menghargai sejarah. Tentu saja ini akan berguna bagi kita rakyat Indonesia. Tidak lupa kami foto-foto di sini untuk mengabadikan momen. Apabila sedang berada di Solo, jangan lupa untuk mengunjungi Puro Mangkunegaran ini.